يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن تبعه أي تبع هدى إلى يوم القيامة. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syukur tak terukur kita aturkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur yang maha luhur. Puja tak terhingga kita persembahkan kehadiran Allah yang maha kaya dan maha gagah perkasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghimpun kita semua di tempat ini bi qudratihi, dengan kudrat dan iradatnya, diperkenankan menjadi satu di antara mereka di antara hamba Allah yang beruntung dan berbahagia karena mampu menunaikan apa yang diwajibkan Allah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah. Sementara kita mengaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga sebaik-baik permintaan, sebaik-baik harapan seorang hamba adalah memohon mampu, dimampukan untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi hamba yang pandai menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajibannya. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa yatlubuhu minka. Sebaik-baik apa yang diminta dari Allah adalah memohon agar mampu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga bercurah limpah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai Allah di antara hamba-hamba, bahkan seluruh makhluk yang paling diistimewakannya. Ialah sosok yang kalau saja kita mengikutinya dengan sempurna, pasti kita mendapatkan cinta, bahkan Allah menjamin ampunannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika mengikuti Nabi, Allah jamin yuhibbukumullah, berbalas cinta kita. Kita mencintai Allah, kita dicintai Allah, dan Allah menjamin wa yaghfir lakum dzunubakum. Jaminan siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjamin ampunan. Siapa yang mengikuti Nabi, dialah mencintai Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, yang mengikuti Nabi dalam sunnah-sunnahnya, di dalam syariat dan agamanya, maka dia telah berhasil membuktikan cintanya. Tidak sekedar pengakuan di lisannya, tapi dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Siapa yang mencintai Nabi dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, faqad ahabbani, dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, pasti bersama aku dalam surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat, mari sama-sama kita saling mengingatkan karena Allah untuk tetap menjaga, meningkatkan, merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita meyakini tidak ada bekal paling lengkap, paling sempurna untuk perbekalan perjalanan kita kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Abu Dzar diingatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, khudhiz zada kamila fa inna safara ba'idun." Wahai Abu Dzar, kata Nabi, ambillah bekal sebanyak-banyaknya karena safarmu, perjalananmu akan sangat panjang. Maka perjalanan yang panjang dengan perbekalan terbaik adalah ketakwaan. Fattaqullah. Insyaallah dengan takwa kita kepada Allah, yakin innallaha lama'al muttaqin, pasti Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang dicintai Allah, orang-orang yang bertakwa yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, yang pasti dibahagiakan Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang singkat ini khatib menyampaikan mensitir satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat diketemukan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan juga dalam Sahih Muslim. Hadis riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." 3 karakter orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang mengaku beriman kepadanya, tentu saja pada akhirnya berharap mendapatkan cinta, berharap mendapatkan perhatian, mendapatkan ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita dalam perjalanan hidupnya hakikatnya sedang mengemis, mencari, mengumpul-ngumpul keping-keping cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melewatinya melalui amalia ibadah yang besar, ada yang dengan jihad fisabilillah melalui harta, bahkan melalui nyawanya. Ada mereka yang melakukan dengan ibadah yang dipadukannya dilakukan dengan sempurna. Bagaimana mereka menetapkan kewajiban untuk dirinya dengan segala kualitas terbaik yang mampu diwujudkannya. Kalau Allah memerintahkan salat, maka berusaha mengilmui salat dengan salat yang terbaik, salat yang khusyuk. Kalau Allah perintahkan zakat, ya keluarkan harta terbaik, bukan sekedar keluar harta, tetapi harta yang paling dicintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalau hajinya mabrur. Kalau tilawah adalah bacaan yang paling baik, ahsanut tilawah. Kalau dia berjihad haqqa jihadi, pada hakikatnya haqqa tuqati. Ketakwaan diwujudkan dalam kualitas yang terbaik. Demi apa? Demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pun juga orang yang mungkin tidak mampu mewujudkan yang istimewa, dia tetap berhusnuzon kepada Allah. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Orang-orang yang beriman tidak disia-siakan amalia ibadahnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali menyepelekan amal kecil, karena boleh jadi amal kecil itu kelak menjadi asbab rahmat Allah, cinta Allah, dan dia selamat dengan amal kecil yang biasa orang mengabaikannya. Maka Nabi menganjurkan tabassumuka fi wajhi akhika la tasaddaqa. Sedekah di antara yang mungkin kita lakukan setiap waktu dan boleh jadi mengubah keadaan kita kelak di yaumil qiyamah menjadi keselamatan, keberkahan, kemuliaan. Mungkin saja bukan harta yang banyak yang kita keluarkan. Kalau belum mampu dengan harta terbaik kita, mungkin ada orang yang hanya mampu dengan senyuman, hanya orang mampu dengan hati yang bersih, hanya mampu dengan memudahkan urusan-urusan orang lain. Singkatnya, setiap yang kita lakukan bermuara pada keinginan mendapatkan perhatian Allah, ibtigha'a mardatillah, dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Dalam sabda Nabi yang sahih disampaikan di muqaddimah tadi, sesungguhnya innallaha, Allah taala, yuhibbu, itu mencintai al-abda, hambanya. Yang mana hamba itu? Yang pertama adalah at-taqiyya, yang bertakwa. Yang kedua adalah al-ghaniyya, yang kaya raya. Yang ketiga adalah al-khafiyya, yang tersembunyi. Siapakah yang dimaksudkan al-muttaqin? At-taqi, orang-orang yang bertakwa. Maka definisi takwa sudah lumrah kita kenali. Yang disebut dengan takwa adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi.
melaksanakan apapun perintah Allah dengan segala keyakinan bahwa di setiap dibalik perintah Allah, disitulah ridho Allah. Dan dia sekali lagi tidak akan pernah mengabaikan amalan sekecil apapun untuk sebuah kebaikan. Dan dia meyakini apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala, ijtinabu nawahi, semampu sekuat tenaganya dia hindarkan sekecil apapun. Boleh jadi dosanya tidak seberapa, tapi karena anggapan sepele terhadap dosa, kelak berkan Allah murka. Bahkan para ulama sufi menganjurkan kita bukan melihat tentang seberapa besar dosanya, bukan arti mengabaikan dosa, tetapi boleh jadi satu saat orang bukan melihat dosanya apa, tapi perhatikan kepada siapa kita berdosa. Bayangkan kalau kita mengkhianati orang yang mencintai kita. Ada sosok yang begitu setia, berkasih sayang, memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita, kemudian kita khianati, kita sakiti, kita zalimi. Maka apa yang akan dikatakan orang kepada kita? Orang seperti apakah kita menyakiti orang yang menyayangi kita? Sementara kalau Allah tidak terbatas sayangnya, tidak ada satu kehidupan dalam kehidupan kita yang terlewat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita yang lepas dari pengurusan rububiyah Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berdosa bukan lagi bicara apa dosa, bukan berapa banyaknya dosa, tetapi pada akhirnya kita akan diingatkan kepada siapa kita melakukan dosa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang bertakwa hidupnya penuh dengan kehati-hatian yang didasari karena takutnya kepada Allah. Maka tidak heran kalau Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat yang lainnya, apa yang disebut dengan takwa? Maka sang sahabat ini berbalik bertanya, jika engkau Umar melakukan sebuah perjalanan, di samping kanan kirimu ada onak dan duri yang mungkin melukaimu, apa yang akan kau lakukan Umar? Umar menjawab, aku terus berjalan, tidak mungkin berhenti, tidak mungkin aku mundur ke belakang, aku tetap terus berjalan, tetapi kemudian aku berhati-hati, jangan sampai aku menginjak duri. Orang bertakwa berhati-hati, jangan sampai melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai melanggar hak-hak Allah, hak-hak makhluk Allah. Mata dipandangkan ke arah yang diridhoi Allah. Berhati-hati, jangan-jangan kelak mungkin saja seseorang terjerumus ke dalam neraka gara-gara pandangannya, telinganya, mulut lisannya, kaki tangannya, bahkan hati-hatinya. Dia adalah orang yang berhati-hati. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintainya. Yang kedua, orang bertakwa, setelah orang bertakwa yang dicintai Allah adalah abdan taqiyya al-ghaniyah, sekaligus dia orang yang kaya raya. Maka ulama memahami pengertian kaya menjadi dua. Yang pertama adalah kaya hakikatnya, yang kedua kaya syariatnya. Secara syariat orang kaya adalah harta yang berlimpah ruah di tangannya. Nabi SAW sejujurnya adalah orang yang dikelilingi orang-orang yang kaya raya. Seorang Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf adalah orang-orang yang tidak terbatas kekayaannya. Satu riwayat dalam temuan disertasi di sebuah disertasi di Al-Azhar diketemukan tentang berapa jumlah penghasilan Umar bin Khattab setiap bulan. Tidak kurang dari 235 miliar per bulan dari penghasilan yang dimilikinya, yakni 70.000 bidang tanah, pertanian, perkebunan yang semua menghasilkan. Yang kemudian kita mengenal satu di antara yang paling disukainya adalah yang didapatkan dari rampasan perang Khaybar. Paling istimewa baginya sehingga la ta'al birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kaitkan dengan wakaf Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar orang kaya, Nabi di sekelilingnya orang-orang yang kaya. Maka siapakah mereka? Bukan sekedar kaya, tentu saja, tetapi kekayaannya menjadi membela dirinya di dunia dan di akhirat, menjadi penopang agama. Orang-orang yang dengan hartanya dia gunakan untuk mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dikenalkan dengan istilah as-sakha, yang dermawan. Orang-orang disebut dengan al-jud, juga dermawan. Orang-orang yang juga disebut dengan al-karam, yang juga dermawan. Mungkin ada juga orang yang isar, tetap dia orang kaya meskipun tidak berharta, tetapi isar, dia memiliki hati yang lapang sehingga menomorduakan kepentingan pribadinya. Siapakah mereka yang kaya? Orang yang bukan harta yang didapatkan atau dimiliki di tangannya, tetapi hati yang penuh dengan kekayaan.
Satu saat Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Wahai Ali, apakah yang jauh lebih kaya daripada lautan?" Maka jawaban Ali adalah qalbul qani, hatinya orang-orang yang qanaah. Sementara orang yang tidak qanaah tidak pandai bersyukur kepada Allah. Meskipun satu sudah didapatkan, dia menginginkan dua. Setelah dua menginginkan tiga dan seterusnya. Kapan berhenti harapan-harapan itu? Nabi katakan sampai kemudian mulutnya disumpal dengan tanah perak. Maka orang yang qanaah adalah orang yang kaya meskipun tidak berharta. Yang ketiga, orang-orang dicintai Allah adalah al-khafiyah, orang yang tersembunyi. Apakah dia bersembunyi? Boleh jadi. Tetapi pengertian sembunyi paling tidak minimal ulama mengartikannya ada tiga. Yang pertama adalah orang yang pandai menyembunyikan amaliyah ibadahnya. Bagaimana ada orang yang tidak dianggap punya amal, atau ada orang yang kelihatan tidak punya amal. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab menelisik apa gerangan yang menjadi alasan Abu Bakar sering hilang tanpa alasan. Dalam satu majelis, dalam satu pertemuan, Abu Bakar tiba-tiba minta izin keluar, pergi tanpa diketahui kemana, dan itu berlangsung cukup lama. Satu saat Umar ingin menelisik kemana kira-kira seorang Abu Bakar itu. Ketika satu saat dibuntutinya Abu Bakar, ternyata Abu Bakar masuk ke dalam sebuah rumah. Rumah yang kecil, gubuk di kota Madinah. Selepas itu beberapa lama Umar menunggu di luar bersembunyi. Abu Bakar keluar dan kembali berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke rumah itu. Didapatinya di rumah itu ada seorang kakek tua buta. Ditanya, "Siapakah itu wahai kakek?" "Saya tidak tahu siapa dia." "Apa yang dilakukan orang itu?" "Dia mengurus semua keperluan-keperluanku, membersihkan rumahku, untuk makan dan minum." Sejak lama dia melakukan itu tanpa diketahui identitasnya. Itulah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikan-kebaikan, seolah-olah tidak berbuat kebaikan. Yang kedua, dia terhindar dari mana? Wal adha, dia terhindar dari mengabarkan sebagaimana risiko orang-orang yang ria dan sum'ah, ingin didengar dan ingin dipandang. Yang kedua yang disebut khafi, ulama mengatakan adalah orang yang mampu menyembunyikan penderitaan. Yahsabuhumul jahil aghnia. Di Quran Surah Al-Baqarah dikatakan orang yang demikian seolah-olah adalah orang yang fakir. Yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengerti, dianggap dia orang kaya, padahal dia orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kenapa dianggap orang kaya? Karena yang tak paham melihat dia tidak pernah terlihat kekurangan. Ketika bertemu, ketika bercengkrama, senantiasa yang dihadirkannya adalah wajah yang penuh dengan kesyukuran. Tidak pernah menampakkan butuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah merasa dilihat sedang dalam berat kehidupannya. Dia senantiasa menunjukkan kesyukuran dan kebahagiaan. Padahal sesungguhnya dia orang yang meminta tanpa berharap kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, inilah orang yang khafi, yang dicintai Allah, yang menyembunyikan penderitaan demi agar tetap ta'affuf, didapatkan penghormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang memang disebutkan sebagai khafi, yaitu orang yang bersembunyi dari kerumunan. Kerumunan yang tidak memberi faidah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebagian tanda kebaikan Islam seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan hal yang tidak ada lagi faidah. Kalau berkerumun tidak ada faidah, maka dia lebih suka untuk lebih banyak menyendiri, menghabiskan waktu bermuhasabah, menghabiskan waktu untuk mutola'ah, menghabiskan waktu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanding dengan menghabiskan waktu tanpa sabab, tanpa faidah. Mudah-mudahan tiga bentuk kecintaan Allah kepada manusia, kepada hamba Allah yang dicintai ini kita wujudkan insyaallah semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin hudan wa busyra lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya di Jumat yang penuh berkah, di saat yang insyaallah mustajabah, di khutbah yang kedua kita mohon kepada Allah setiap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma irham ummat Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma astur an ummati Muhammad. Allahumma jibur ummat Muhammad. Allahumma afi ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma farij an ummati Muhammadin farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di kesempatan yang penuh berkah ini kami pun mewajahkan kami dalam karunia-Mu dengan sabab kudrat iradat-Mu disertai dengan pertolongan karunia nikmat-nikmat dari-Mu. Ya Allah, kami aturkan terima kasih untuk nikmat iman Islam yang mengpuja, kesempatan kemudahan kesehatan sehingga kami dimampukan untuk takarruf di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, para pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup, apalagi mereka yang telah wafat. Ya Allah, Kau ikrarkan di dalam Quran-Mu betapa Kau mencintai hamba-hamba-Mu yang kami pelajari hari ini tentang hamba-Mu yang bertakwa. Maka jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepada-Mu. Ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kau mencintai hamba-Mu yang kaya raya dengan harta yang disedekahkan di jalan-Mu, maka kayakanlah kami dengan harta yang halal, thayyib dan penuh berkah. Kayakan pula hati-hati kami dengan qanaah dan rasa syukur. Ya Allah, Kau mencintai mereka yang menyembunyikan amaliyah ibadahnya. Jadikan kami yang ikhlas dalam beramal, menyembunyikan kesulitan-kesulitannya. Jadikan kami hamba-Mu yang cukup mengadu kepada-Mu yang maha segala-galanya. Jadikan kami di antara hamba-hamba-Mu yang senang berdoa-doaan dengan-Mu dalam taqarrub kami dan munajat-munajat kami di waktu yang kami cintai untuk mencintai-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.